Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang sistem pakar yang menyangkut tentang diagnosa penyakit gigi dan mulut menggunakan metode Dempster-Shaver dan Certainty Vector. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Galih Ardiansyah dengan NIM F1D017023. Yang pertama adalah latar belakang, di mana penyakit gigi dan mulut merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Minimnya pengetahuan serta terbatasnya sumber informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut menyebabkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut masih rendah. Ini terlihat dari besarnya angka penyakit gigi dan mulut di Indonesia yang cenderung meningkat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu menyediakan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman pasien dalam mengetahui dengan benar gejala penyakit gigi dan mulut. Pada penelitian ini akan menggunakan metode Dempster-Shaver dan Certainty Vector yang selanjutnya akan dibandingkan guna mengetahui tingkat akurasi tiap-tiap metode. Kemudian, apa itu penyakit gigi dan mulut? Penyakit gigi dan mulut merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Minimnya pengetahuan serta terbatasnya sumber informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut menyebabkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut masih rendah. Ini terlihat dari besarnya angka penyakit gigi dan mulut di Indonesia yang cenderung meningkat. Kemudian, apa itu metode Dempster-Shaver? Metode Dempster-Shaver adalah representasi, kombinasi, dan propagasi ketidakpastian, di mana teori ini memiliki beberapa karakteristik yang secara intuitif sesuai dengan cara berpikir seorang pakar, namun dengan dasar matematika yang kuat. Kemudian, apa itu metode Certainty Vector? Certainty Vector merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan untuk menggambarkan keyakinan seseorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu dari sistem pakar ini agar dapat memberikan pengetahuan mengenai diagnosa penyakit gigi dan mulut pada manusia dan menjadi media untuk berkonsultasi mengenai penyakit gigi dan mulut sebelum akhirnya berkonsultasi ke dokter. Kemudian ada metode penelitian, di mana metode penelitian yang pertama dilakukan yaitu analisis data, di mana dalam analisis data, pengelompokan data gejala sesuai dengan penyakit dikumpulkan, kemudian diberikan masing-masing bobot untuk masing-masing gejala. Kemudian dilakukan perhitungan manual, di mana dalam perhitungan manual yaitu dilakukan dengan metode Dempster-Shaver dan Certainty Vector. Kemudian setelah dilakukan perhitungan manual, akan dilakukan evaluasi akurasi antara diagnosis perhitungan manual dengan diagnosis pakar. Kemudian hasil dan pembahasan. Penilaian kebutuhan merupakan persyaratan fungsional sistem dengan menentukan penilaian dari masalah pada penyakit gigi dan mulut. Penyakit anak yang telah diketahui dibutuhkan suatu penilaian kebutuhan agar dapat menentukan hasil diagnosa suatu penyakit yang tepat ke dalam sebuah sistem, yaitu dengan menentukan gejala-gejala penyakitnya. Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh oleh pakar, semua penyakit gigi dan mulut yang telah diketahui memiliki gejala-gejala yang dapat dibentuk sebagai aturan atau rule seperti di bawah ini. Di sini ada 12 rule. Jika rule-nya seperti rule 1, yaitu jenis penyakitnya adalah karies gigi. Jika rule-nya seperti rule 2, maka penyakitnya itu jenis penyakitnya pulpitis reversive. Jika rule-nya seperti rule 3, maka penyakitnya pulpitis irreversible. Jika penyakitnya seperti rule 4, maka penyakitnya absces periapica. Kemudian jika rule-nya seperti
rule 5, maka penyakitnya itu gingivitis. Kemudian jika rule-nya seperti rule 6 yaitu periodontitis. Jika rule-nya seperti rule 7 yaitu jenis penyakitnya herpes labialis. Jika rule-nya seperti rule 8 maka jenis penyakitnya stomatitis. Jika rule-nya seperti rule 9 maka jenis penyakitnya glossitis. Jika rule-nya seperti rule 10 maka jenis penyakitnya itu geographic tongue. Kemudian jika rule-nya seperti rule 11 maka jenis penyakitnya fissure tongue. Kemudian yang terakhir jika rule-nya seperti rule 12 maka jenis penyakitnya itu black hairy tongue. Kemudian dilakukan perhitungan penyakit dengan metode Dempster-Shaver, di mana hasil perhitungan keseluruhan didapatkan nilai sebesar 0,97905. Kemudian hasil perhitungan penyakit dengan metode Certainty Factor didapatkan hasil perhitungan sebesar 1, di mana hasil perhitungan ini untuk jenis penyakit karies gigi dan didapatkan hasil sebesar 1, di mana nilai 1 merupakan nilai atau kepercayaan mutlak. Kemudian setelah dilakukan perhitungan dengan masing-masing metode, maka selanjutnya yaitu dilakukan perbandingan perhitungan metode dengan keyakinan pakar, di mana keyakinan pakar merupakan acuan untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan metode, yaitu metode Dempster-Shaver dan Certainty Factor. Sehingga pada perhitungan akurasi menggunakan confusion metric atau penilaian hasil perhitungan metode, yaitu di mana keyakinan prediksi sistem yang dibandingkan dengan keyakinan pakar. Kemudian didapatkan hasil perbandingan perhitungan metode, yaitu antara metode Dempster-Shaver dan Certainty Factor, yaitu di mana akurasi metode Dempster-Shaver sebesar 0,90314. Kemudian untuk metode Certainty Factor didapatkan nilai sebesar 0,984126. Kemudian kesimpulan, pada penelitian yang dilakukan yaitu dapat disimpulkan dengan membandingkan akurasi hasil proses perhitungan dari kedua metode tersebut dengan penilaian keyakinan pakar secara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan teori confusion metric yang hasilnya adalah 98,03% pada akurasi metode Dempster-Shaver dan 98,41% pada akurasi metode Certainty Factor. Jadi, poin atau kesimpulan yang dapat dijelaskan atau disimpulkan yaitu lebih besar akurasi dari metode Certainty Factor daripada metode Dempster-Shaver. Kemudian ya, terakhir terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.